semua yang mati di kayu salib. Jadi memang out of the box Paulus, saya harus akui ya. Ketika dia menafsirkan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh pengajar sebelumnya. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya terkutuk. Tetapi mulut Paulus dengan serta-merta, lantam, berani mengatakan kematian Yesus kematian yang terkutuk. Bahkan dia terkutuk karena telah menebus kutuk hukum Taurat agar kalian, para pengikutnya, terbebas dari hukum Taurat. Ya udah, Oke. sudah kita tahu. Saya Triwira, jelasin ya. sebentar. Pak Triwira sebentar ya, saya sikat aja segini ya. Gini saya jelaskan Bang Ali ya, supaya nanti Abang paham. Sebelum Yesus dibaptis, pembaptisan sudah dilakukan Yohanes bertahun-tahun. Dan itu ajaran itu sudah menyebar ke seluruh negeri. Perhatikan kalimat ini ya. Oleh karena itu ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 28, ya, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu belum menyebar. Ya, belum menyebar. Tetapi orang-orang di luar sana yang sudah menerima ajaran baptisan Yohanes, mereka masih membaptis seperti yang diajarkan Yohanes. Makanya dikatakan di sini, sebentar Bang Ali ya. Sebentar Bang Ali, sebentar. Saya mau pastikan dulu. Yohanes Pembaptis dan Yohanes Penginjil di ayat yang tadi kita baca siapa? Yohanes Pembaptis atau Yohanes Saya tidak Penginjil? membahas itu. Saya tidak membahas itu. Jangan. Tadi dia coba membelokkan. Dia bilang bukan Yohanes Pembaptis. Menurut Anda di ayat yang tadi yang kita baca, Kisah Para Rasul 19 ayat kedua, apakah Yohanes Pembaptis murid Yesus atau Yohanes Penginjil seperti kata dia? Bentar ya, saya boleh bicara kan? Jawab dulu. Jangan dia framing seakan-akan di situ bukan murid Yesus. Jangan Bang Ali potong narasi yang ingin saya bangun. Nanti setelah selesai. Nanti setelah selesai. Dulu poin utama. Bang Ali, kita kan sudah lama diskusi ya. Iya, benar. Kita sudah lama diskusi. Cara-cara seperti ini kan nggak pernah kita lakukan. Saya tidak senang si Triwira tadi membelokkan tokoh Nanti masalah itu. Enggak. Anda jujur dulu. Siapa di situ? Yohanes Pembaptis atau Yohanes Penginjil? Jujur. Yohanes Pembaptis, ajaran Yohanes Pembaptis. Triwira tipu-tipu kau ternyata. Ini sebentar ya saya bilang ya. Sebelum Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yohanes sudah melakukan pembaptisan air dan itu sudah menyebar ke seluruh negeri ya. Itu tradisi Yahudi sudah dilakukan. Oleh karena itu, ketika kebiasaan-kebiasaan itu yang sudah dilakukan masyarakat luar sana didatangi Paulus. Maka ditanyakan, apakah kalian sudah melakukan baptisan ini? Mereka jawab tentu belum. Karena ajaran itu belum sampai kepada dia. Makanya Paulus menyampaikan, kalian mulai sekarang harus melakukan baptisan seperti ini. Seperti yang disampaikan Yesus di dalam Yohanes 28. Baptislah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebenarnya sebuah cerita ini, Bang Ali. Kalau kita pahami ya, kisah. Iya, betul. Tapi, sehingga terjadilah sampai seperti itu. Betul. Saya setuju. Itu peristiwa yang memberikan fakta bahwa Yohanes Pembaptis tidak pernah mengajarkan yang namanya Roh Kudus kepada para pengikut Yesus. Kan saya bilang iya, ajaran Yohanes awalnya seperti itu, Bang Ali. Ya toh, makanya Paulus menjelajahi negeri untuk mengajarkan hal-hal yang sudah baru, yang bertambah. Oke lah Pak Ginting, gini, coba jujur Pak Ginting. Yang lebih otoritatif pengajarannya di dalam Bible siapa sih sebenarnya? Apakah Paulus atau Yesus? Bahasnya kita membahas kisah-kisah pembaptisan kok kesana kemari, Bang Ali? Iya. Ini enggak kesimpulan aja. Kalau panjang-panjang juga capek saya. Menurut Anda siapa yang lebih otoritatif untuk diikuti? Sangat singkat loh. Iya. Saya yakin Pak Ginting sebagai seorang Advent lebih punya keberanian untuk mengatakan sesuatu. Jangan ada Advent tidak ada lebih berani dari yang lain, sama keberanian kita, Pak, Bang. Enggak, saya agak kagum sama Advent. Advent enggak makan babi. Enggak, jangan mana yang lebih berani, mana yang enggak, itu enggak. Bang Ali. Kok takut sih menyatakan Pak Ginting kenapa takut menyatakan ajarannya? Lebih berani, mana lebih tidak. Gantian, Enggak, Pak Ginting kenapa takut menyatakan keyakinannya? Bukan takut, saya tidak mau menimbulkan pertikaian. Alkitab, jangan Bang Ali mendominasi. Kalau Bang Ali mau nanya kecuali Al-Quran, silakan. Gimana sih? Ya udah, sekarang kita jelasin. Pak Triwira jujur, itu Yohanes Pembaptis atau Yohanes Penginjil di ayat itu? Coba jujur. Saya bilang kalau kau lihat itu kata-kata di situ, itu ada dua yang harus kau bedakan. Pertama, baptisan Yohanes, itu ada sebutan situ. Kau harus tahu bahwa baptisan Yohanes itu adalah berbeda dengan Yohanes murid Kristus.
Kalau baptisan Yohanes itu adalah baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kenapa itu sudah sampai ke sana? Sudah Pak Ginting sudah jelasin. Paham ya? Artinya di situ baptis Nah, muridnya Yesus atau Yohanes Penginjil? Coba jujur ke saya sekarang. Yohanes Penginjil. Yohanes Penginjil, Loh. tapi orang-orang itu berkata Aduh. mereka dibaptis dengan baptisan Yohanes. Bukan. Baptisan Yohanes namanya itu adalah, kau dengar dulu. Kalau mereka bilang kami dibaptis dengan baptisan Yohanes, berarti itu baptisan air, pertanda pertobatan. Itu baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus pun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu namanya baptisan Yohanes. Berarti lebih kuat lah Begitu, bro. pembaptisan dari Yohanes Pembaptis kalau itu adalah Yohanes Pembaptis, karena Tuhan kalian aja dibaptis pakai baptisan Yohanes. Bentar, Bu Ripa jangan Tiba-tiba kesana narasinya. Paulus membaptis lebih benar daripada pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes, yang mana membaptis Tuhan kalian. Kalau itu merujuk kepada Yohanes Pembaptis. Rifa. Nanti penjelasan Bu Mbak Rifa, Ripa bukan kemana itu sih? maksudnya. Nggak, dia keluar konteks. Iya, beda Bu. Enggak, kan tadi premisnya kan gini, pertanyaan Bang Ali itu kan, itu Yohanes Pembaptis atau Yohanes murid Yesus? Itu pertanyaannya. Yohanes Pembaptis kan sudah dijawab Bang Triwira Nah, tadi. berarti kalian mau mengatakan Iya. bahwa ajaran Yohanes Pembaptis itu tidak lebih benar daripada pembaptisan si Paulus. Paham? Bukan. Itu Bukan poinnya, seperti ngerti nggak Itu dari tadi? poinnya, kalian yang nggak ngerti. Bahkan kalian mau mengatakan Bu Ripa yang nggak Yohanes ngerti, si Pembaptis. bukan kami. Loh, Sudah dijawab. dari tadi aku Aduh, Mbak dengarkan, Rifa aku sudah dengar dijawab dari oleh tadi, Pak Bre. Ginting. Ya udah, oke. Berarti kan itu Yohanes Pembaptis kan? Dengar dulu. Itu Yohanes Pembaptis kan? Nah, berarti ya, betul. Nah, berarti baptisan dari Yohanes Pembaptis itu tidak berguna ketimbang baptisan yang dilakukan Paulus. Bukan tidak Sementara berguna. Tuhan kalian dibaptis sama nggak Yohanes tahu. Pembaptis. Bro Ginting, dijelasin Bro Ginting. Oke, Ayo ya, saya jelasin. jelaskan ya. Udah dijelasin. Ya, saya jelaskan. Ampun. Saya jelaskan berulang-ulang ya. Loh, buktinya ketika Sebentar. Paulus yang membaptis sebentar, adalah Bu Ripa, kudus. gantian dong. Gantian ya. Sebentar ya. Bisa gantian, Sudah saya bisa jelaskan, jawab. ya. Sebentar Oh, saya ya. jelaskan ya. Dari awal sudah saya jelaskan. Pembaptisan itu sudah terjadi. Kasih kesempatan lah. Anak-anak ini, siapa ini? No ini. Turun Enggak, aja. kami kan mau menjelaskan Kak tentang Esti, apa turunkan itu Kak Esti. Turunkan itu, Gini ya, berisik nanti kita- anak-anak kayaknya. teman-teman bisa nambahkan ya, teman-teman Kristen bisa nambahkan. Kalau nanti saya kurang lengkap atau salah keliru, boleh diluruskan ya. Saya sudah menjelaskan begini ya. Sebelum Yesus dibaptis di Sungai Yordan, tradisi membaptis atau ritual membaptis itu sudah dilakukan oleh umat Yahudi, ya toh. Lalu Yesus datang. Lalu Yesus mengajarkan baptisan yang baru, ya toh. Sudah. Dan ajaran baptisan Yohanes itu ternyata sudah menyebar ke seluruh negeri. Di mana ketika Yesus dibaptis, banyak orang yang belum tahu. Makanya Paulus bertanya, apakah baptisan yang seperti itu sudah kalian dengar? Belum. Oleh karena itu Paulus mengajarkan dalam hal itu supaya baptisan yang lama itu sudah tidak perlu lagi dilakukan, tapi lakukanlah baptisan yang baru yang sudah diajarkan Yesus, tertulis dalam Yohanes 28. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi jangan dikatakan mana lebih kuat, bukan mana lebih kuat, tapi mana yang terbaru. Karena baptisan Yohanes sebelum Yesus datang itu berlaku untuk orang-orang pada masa itu. Tapi setelah Yesus datang, maka baptisan yang diperlakukan adalah baptisan yang disampaikan Yesus di dalam Yohanes 28. Gitu loh Pak menjelaskannya. Bahaya Jelas, ya? Pak Ginting ini. Bahaya Pak Ginting. Waduh, gimana sih? Ini para murid di Bang Efesus. Ali ini kau nggak ngerti, penjelasan saya sudah singkat. Ajaran itu bisa bertambah, Bang Ali. Bisa bertahap. Iya. Oke. Berarti tapi jangan katakan para murid yang di Efesus yang telah mendapatkan baptisan Yohanes, Anda katakan sebagai orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kan bahaya itu. Gimana? Aduh, narasi yang tidak saya bangun disampaikan juga lah. Loh, tadi Anda katakan bahwa baptisan Yohanes itu telah berkembang sebelum kedatangan Yesus. Oh, malah aneh Anda. Kok aneh? Fakta apa? Jadi faktanya baptisan ketika Yesus datang, Yohanes sudah melakukan baptisan loh.
Jadi baptisan Yohanes kepada para pengikut Yesus di Efesus itu sia-sia dong. Kan baptisan yang mereka lakukan saya sampaikan ya, begini ya. Ini baptisan ya, baptisan Yohanes sudah melaksanakan baptisan ya, awalnya sudah berlanjut ya. Dan ajaran ini sudah tersebar ke seluruh negeri, ya kan? Dan ketika Yesus mengajarkan baptisan yang baru, kan tidak serta-merta itu sampai ke seluruh negeri, gitu. Ada negeri yang sudah mendengar, ada yang belum, kan begitu. Dan ketepatan di dalam narasi yang kita bangun ini tadi adalah Paulus mendatangi sebuah negeri di mana baptisan itu belum dilakukan seperti yang diajarkan Yesus. Makanya Paulus mengajarkan demikian. Paham ya sampai sini ya? Ya, terus gimana itu Pak El Pakam? Markus pasal 18 itu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan bukan Markus, dengan api dan roh. Itu dengan apinya kapan kalian dibaptis itu? Oke Pak Triwira, jelaskanlah itu. Nanti saya jelaskan gantian kita. Bisa saya jelaskan? Ya kan ajaran Yesus itu dibaptis dengan roh dan dengan api gitu loh. Dengan roh udah, dengan api kapan? Ya, jadi begini ya. Baptisan api itu kalau teman-teman baca jeli dalam Lukas firman Tuhan. 3:16 tuh. Iya, Lukas 3:16 tahu. bacain Saya ayatnya ya. Ya, Yohanes silakan menjawab. baca. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun ia terlayak. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api. Ngapain kalian dibaptis celup-celup sekarang? Kalau memang kalian nggak pakai lagi pembaptisan Yohanes ala-ala Yohanes di Sungai Yordan, ngapain kalian nggak pakai api, woi? Pakai roh kudus doang. Ngapain kalian pakai api celup-celupan sekarang, bre? Hah? Sudah Bisa loh, kasih jangan kesempatan. Begitulah Rifan. Ya kan aku semangat, aku bersemangat. Sendiri, jawab sendiri. Bukan kan gini kata kalian kan tadi jangan pembaptisan gitulah. ala Bukan Paulus itu berdiskusi lebih itu betul namanya kata kalau Mendingan. menjawab Bentar sendiri, dulu, pertanyaan aku lagi sabarlah guys, sabarlah guys, aku lagi Pertanyaannya apa? sabarlah dulu. Kan gini Kalian tahu pembaptisan kebenaran. pembaptisan ala Yohanes Kenapa? tadi kan sudah tidak kepake lagi, sudah di-upgrade dengan Yang pembaptisan bilang itu Paulus. siapa? Kamu yang bilang Diam kan? dulu. Ya tadi kalian yang bilang pembaptisan Yohanes itu sudah didengar sebuah negeri, tapi diajarkan yang baru sama Yesus. Berarti kan baptisan diamlah dulu Mami. Pembaptisan sudah di-upgrade, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Pertinya Kan ini kalian Alkitab Kristen itu kami kan ngapain yang Mas? dipelajari. Aduh, kan kutanya ini. Aku lagi Nah, tanya. loh. udah saya Kalau jawab, bisa saya jawab. Ya sabarlah, aku belum bertanya kok mau dijawab Mami. Mas, Lalu sudah tahu bagaimana? saya kan Bentar bertanya dulu, tadi. Mami, aku Tadi suruh cium kudus bertanya. tadi sama Pak El Pakam ya. Tadi Cium kudus dia Pak baptisan- El Pakam. Diam dulu, aku belum Sekarang selesai. kan tanya baptisan api kan? Bukan, sok tahu ini. Aku bilang gini, tadi kan Bang Ali menarasikan bahwa kenapa Paulus mengajarkan baptisan yang belum dikenal sama orang-orang yang ternyata sudah dibaptis dalam baptisan Yohanes. Ternyata baptisan itu sudah di-upgrade sama Yesus menjadi baptis Roh Kudus dan baptis api. Lah kalian Kristen ngapain baptisan Yohanes kalian pakai air? Kenapa nggak pakai Roh Kudus dan api kalian? Kapan kalian dibaptis pakai api dan Roh Kudus? Begitu, terima gaji. Orang kau tuh nggak paham. Kamu bernarasi itu narasi dari mana? Kan dari pikiranmu. Jawablah, kalian kan Kau punya Roh itu negative Kudus. thinking. Jawablah. Ya diam. Ya diam kau itu. Cerewet banget. Sama kau juga Bisa cerewet. saya jawab? Jadi begini. Triwira, kalau kamu masih nyetir, kamu pulang dulu. Biar buka Kasih data kesempatan bicaranya. bisa. Bukan. Iya. Ini aja. Jangan Saya jawab. jangan khotbah di sini. Aku tengok kamu, Udah, aku diam tengok dulu. kamu tadi, Diam dulu, saya kamu yang jawab. paling Ya, cerewet. ja- Triwira, janganlah, kamu yang jangan. paling cerewet. Kamu diam dulu. Ya, Ganti yang udah lain. jelas kok Kamu cerewet. paling cerewet kok dari tadi. Kok bilang orang cerewet? Kau yang paling cerewet. Laki-laki kok cerewet. Diam dulu. Ini namanya bukan Diam dulu. diskusi, Kamu loh. tamu di sini. Kamu Bukan tamu di diskusi sini. namanya. Hargai kami tuan rumah. Kamu diam. Disuruh diam dulu nyimak. Tapi kalau Diam. Kau bilang orang cerewet. Diam dulu. Gantian ngomongnya. Iya kan Orang belum kesempatan udah bilang memilah. cerewet. Udah. Ini Triwira ini nggak ngatain orang cerewet. Gantian. Padahal dari tadi dia yang bernarasi cerewet. Silakan yang lain, satu-satu. Ah, saya Silakan Pak ya. Triwira menjelaskan.
Sudah, si Saya Ripa dulu udah lah. diam dulu, Maripa. Gantian dulu, Atau gantian. Mami, silakan. Ini kan bicara tentang Yohanes Silakan Mami Pembaptis. sayang, silakan Mami. Iya. Yohanes ini kan memang sebelum lahir Tuhan Yesus sudah duluan dia lahir secara roh ya, secara roh di perutnya. Apa ini? Apa ini? Roh Allah itu sudah kian ada kepada Yohanes sebelum Mana? dia lahir. Mana ayatnya? Dia Ayatnya mana? dinubuatkan, Ayatnya mana? Ayatnya. Diutus ya Yohanes Pembaptis, bacalah itu namanya, makanya dia dikatakan itu Yohanes Pembaptis. Dibaca nanti Matius 3 ayat 1 sampai 12, Markus 1 sampai 8. Makanya dibaca semua. Tadi kan ditanya, habis Yohanes itu hanya membaptis ya kan air. Sesudah itu baru yang membaptis kami itu kan Yohanes mengatakan di sini. Coba buka Yohanes Lukas 3 ayat pasal ayat 2. Pada waktu Hanas Kayafas ini, bentar ya. Ini kan Dua, apa ini? ini kan Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini kan diutus dia. Nah, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, Kamu bertobatlah. kan ingin Mami, kamu kan ingin menjelaskan pembaptisan api. Kamu nggak Ya. menyentuh api, kamu jelaskan pembaptisan api, ayo. Setelah Yohanes, udah dengar. Setelah Yohanes membaptis, kan arti baptis Yohanes itu adalah pertobatan. Dia berseru-seru supaya memberi dirimu dibaptis. Dan Allah Berarti akan Yesus itu mengampuni bertobat. dosamu. Berarti Yesus yang dibaptis Yohanes bertobat. Itu pertobatan. Berarti Yesus bertobat kan dia dibaptis oleh Yohanes. Yesus Apa lagi itu, kau? dengar dulu, Yesus itu dibaptis karena kemanusiaannya. Dia kan sudah dibungkus Mami, kemanusiaan. fokus lah Mami. Jangan main-main loh Mami, yang dijawab apa, Dengar yang dulu. ditanya apa, dia apa. Tapi Gini loh Mami, dengar dulu. dengar ya. Yohanes- Mami itu salah Yohanes Pembaptis paham. memang Pak sudah Ginting. dinubuatkan Pak Ginting. Mami, di kitab Yesaya sudah Sebentar, dinubuatkan. Mami, Tunggu dulu, dengar sebentar. dulu. Sudah Iya, dinubuatkan bahwa Yohanes Sebentar. ini, ya Pak kan, Ginting. yang mendahului menyatakan kabar bertobatlah karena kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat, berilah dirimu dibaptis. Jadi tidak bisa orang itu Ginting, diampuni dipanggil dosanya Bang Ali. kalau tidak dibaptis. Baptis Ginting. itu berarti tanda pertobat, dia mengakui Ginting, dulu dipanggil dosanya. Bang Seperti Ali. sekarang diakuinya dulu dosanya kepada pendeta, percaya dia lagi, sama Bang. Tuhan Yesus, Pak Ginting. dibaptislah Dipanggil dia Bang dengan Ali. air. Setelah dia diampuni dosanya, dia dibaptis Kacau. seperti dengar dulu, seperti Yohanes membaptis Yesus. Cuma Yesus kan tidak berdosa, dia suci. Setelah Yohanes membaptis, Momi, biarkan saya bicara bentar, Momi. Anda mau Jangan diam dulu atau lah. saya turunkan? Ada dua pilihan, Anda diam atau saya turunkan. Ada dua pilihan. Oke. Belum saya- Tadi dia kan mengatakan saya bahwa belum menjawab pertanyaan Anda, aku kan? instruksi dulu. Saya nih, Anda tadi mengatakan bahwa orang yang dibaptis orang yang sudah Jangan mengakui. sesatkan. Momi, Anda mau diam atau saya turunkan? Jangan bilang Oh, udah, saya Yesus turunkan ya. Anda tidak ini ya, saya dari turunkan. Yohanes. Saya turunkan, selesai. Saya Bentar. turunkan, udah selesai. Ini saya mau ngomong sama dia, masalah katanya dibaptis. Aku bentar kak. Pertanyaan aku tuh kan gini, kan dari narasi Bang Ali kan mereka menjawab. Sebentar, Oh yaudah, sebentar. Karena kan saya bernarasi tadi Pak Ginting. Saya sarankan kalau bukan apologet langsung di-cut saja Pak, daripada bikin blunder di atas ini Pak. Janganlah orang-orang Pak. awam Bapak Lagi, biarkan maksud saya bicara begini. Pak Ginting. Maksud saya Jadi begini, ini tadi biarkan katanya kan masalah dibaptis, katanya orang yang dibaptis orangnya dosanya sudah, dia mengakui dosanya sudah diampuni. Lah buktinya aku waktu dibaptis gak ada tuh. Bukan, dengar dulu kak, bukan itu kakak bawa premis baru. Gini loh kak, kan tadi Bang Ali menarasikan bahwa ternyata pembaptisan ala Yohanes itu tidak berguna lagi karena sudah di-upgrade. Yesus sudah mengajarkan
pembaptisan yang baru. Nah, dalam Matius pasal 3 nomor 11, di situ kan dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ada pertanyaan di sini, kalau memang pembaptisan Paulus lebih betul, kenapa Kristen masih baptis pakai air? Kapan baptisan itu dengan roh dan dengan api? Dan kapan Yesus membaptis? Di situ dikatakan dia akan membaptis dalam nama roh dan dengan api. Tunjukkan ayat kalau Yesus pernah membaptis dengan api. Mana dalalnya? Mana dalilnya? 3 pertanyaan, jawab. Oke. Hangus dong kalau mami dibaptis dengan api. Aduh, Sudah bicara? mampus deh. Sudah bisa? Arti baptis api itu, ya kan, harus arti baptis api itu yaitu dia harus menahan pencobaan setelah dia bertobat. Di waktu bertobat kita, pencobaan akan datang. Iblis akan menggoda kita untuk kita berbuat dosa lagi. Jadi makanya Tuhan, Mami, data. kalau ada dia Mama di kasih hati bicara kita, lah, jangan dipotong-potong. Bicara aja mau Kan dia bicara 2 cuma menit. ngomong nggak pakai dalil. Iya, Udah dia biarlah, pakai dalil dia kasih- Bang. kasih pakai waktu dalil. juga. Tapi kamu tanya tadi apa itu apa baptis api? Baptis Yang mana, api apa itu? yang bisa melaksanakan Oh, dalil berapa? Ayat berapa? Ayat adalah berapa? jika berapa? kita Berapa? menghadapi Biar pencobaan. bicara. Diam. Bang Pakam diam dulu. Coba Mami, dalilnya berapa tuh? Nah, Kita mau buka setelah- loh, biar ada pencerahan. Tadi kan kamu udah baca kan Datanya. ayatnya kan? Datanya mana? Di mana itu? Yang kau bilang Setelah itu di itu- mana? Yohanes Ayo, mana Pembaptis datanya? ini, Lukas 3 tadi ayat 3, maka datanglah Yohanes. Udah, Yohanes ini ibaratnya sekarang ini pendeta. Saya kasih contoh ya, pendeta kami Dibaptis sekarang dengan membaptis api. orang yang belum Dibaptis percaya dengan kepada api. Tuhan Yesus. Ya kan? Karena Tuhan Yesus itu Aduh. datang untuk mengampuni, makanya baptis itu hanya bisa dilakukan Yesus. Kalau saya misalnya sudah dibaptis oleh pendeta, terus saya kembali lagi dengan dosa saya yang lama, maka datanglah roh baptisan api tadi yang datang dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus lah yang melepaskan kita, yang kalau kita bertahan dengan pertobatan kita. Nah, baptisan api itu baptisan api itu baptisan pencobaan. Dia tahu. Muhammad Rasulullah. Dan Tuhan biarkan kita dalam menghadapi pencobaan itu. Apa kamu benar-benar enggak sudah bertobat? Kan ada tanda pertobatan tadi yang dibaptis Yohanes. Itu tanda pertobatan. Setelah kita punya tanda pertobatan, barulah Roh Kudus atau baptisan api yang datang dari Roh Kudus dari Allah sendiri. Jadi waktu kita melanggar dosa kita, Mami, yang menjalankan baptis api sampai hari ini hanya Syriak Ortodok Timur Suriah. Mereka lah yang masih menjalankan baptisan api. baptisan Anda api itu tidak maksudnya menjalankan bukan dibaptis ajaran pakai api, Alkitab. bukan. Mereka masih Itu menjalankan. pencobaan. Pencobaan itu. Begitu Ini, sudah dia dibaptis. Begitu sudah dibaptis dengan Yohanes, sampai sekarang ya baptisan yang diajarkan oleh gambar api kena Enggak. peringatan nanti Bang Ali, gambar apinya kena peringatan nanti. jadi baptisan api itu adalah baptisan pencobaan. Tahan kita enggak dengan pertobatan kita dengan ujian dan cobaan itu. Tahan enggak? Makanya Nah, bilang data. kalau kita bertahan, tetap Data Tuhan Yesus mana? kita percaya, Wih. maka lewatlah kita dengan baptisan api. Itu Ya, dia, mana maka datanya? selamatlah kita Mana menghadapi datanya? kehidupan Mana yang yang- kekal. Mana Jadi dalil kalau- yang menyatakan itu? Mana Kalau dalil kita yang tidak menyatakan tahan itu? dengan baptisan api, Aduh, setelah orang Kristen Ini itu dulu, bertobat, Bunda Hoax. tidak tahan, tidak mendapatkan kehidupan yang kekal, tapi kematian yang kekal. Mana datanya? Makanya banyak orang Bunda. Muslim, ya, dia percaya, dia bertobat, dibaptis dengan air, tidak bertahan roh Allah itu di dalam dirinya. Dia kembali lagi dengan kepercayaan yang lama. Makanya Amit. pada saat dia dibaptis api, dia tidak bertahan.
Makanya dia tidak menghadap, tidak kembali lagi dengan tidak mendapatkan keselamatan yang kekal. Itu baptis api harus kita mencapai keselamatan yang kekal. Kalau kita mau enak-enak ikut-ikuti turun dosa itu namanya kita tidak mendapatkan baptisan api. Capek kalau dengar Ya, khutbah. baptisan api itu adalah baptisan kita melewati apologet aja yang naik, Bu Bos. pencobaan. Jangan- Itu jangan ibu rumah tetap tangga bertahan negatif. dan tetap setia dengan komitmen kita setelah kita dibaptis dengan air. Itu dia. Jadi keselamatan yang kekal, mencapai keselamatan yang kekal itu harus dibaptis api. Hoax. Ah. Kamu bohong. Jadi- Sini gua kasih tahu. Diam. Ah. Hidup kekal Udah. itu ialah mengenal Engkau satu-satunya. Itu yang benar. Hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Enggak ada di situ baptisan. Hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yohanes 17:3. Berarti yang Iya, kau omongkan betul. tadi itu bohong. Betul. Bohong, enggak ada datanya. Yang kau omongkan tadi Itu itu. dari awal, dari makanya Allah kami itu Allah yang kekal. Hidup Allah yang kekal dari awal. Karena dia sendiri, dia sendirilah. Yesus itu roh, Yesus itu Allah, Yesus firman, itu roh makanya. Ya, orang yang sudah dibaptis dengan Yohanes atau pendeta sekarang, kalau ada baptis roh, tidak roh, bicaranya. roh yang jahat di dalam hatinya seperti Saul tadi kan, Bisa roh nggak sih Allah gantian itu bicaranya, mundur Bang? daripadanya. Karena apa? Roh yang ada dalam Saul itu sudah roh berhala. Dia mau Mami. mau meninggalkan Mami, bisa Tuhan gantian, dengan Mami. mengandalkan kekuatannya menjadi Mami. raja. Makanya gantian. roh dari Saul itu tadi diberikan Jangan-jangan kepada nggak punya Nabi speaker Daud. mendengarkan. Ah, Mami, diberikan bisa kepada gantian, Daud. Mami. Mami bisa Ah. gantian. Jadi itu dia ya. Ya gantian dulu, Mami, nggak usah jadi-jadian. Baptisan api itu Mami. adalah baptisan dari Iya, hasil gantian, Mami. baptisan air. Itu Mami dia. gantian. Untuk menuju kehidupan yang Iya, kekal. Mami gantian. Karena Yesus adalah jalan kebenaran. Iya, gantian, Tidak Mami. ada yang sampai kepada Ini bukan Bapa kalau gereja, tidak Mami. melalui Yesus. Jadi harus dibaptis jangan api. ditolongin, biarin. Biar Kristen Harus pada tahu. Dibaptis Beginilah api. kalau mereka Menuju diskusi. ke surga harus dibaptis api. Yang membaptis api itu adalah Tuhan Yesus. Kalau roh kita tadi sudah dibersihkan dari dosa, Jangan kalau roh kita tadi sudah dibersihkan dari dosa, Tunggu aja dia berhenti ya, dulu, sabar aja dulu. makanya kita harus bertahan dengan baptisan api dari Tuhan Yesus. Kita hormati dia, dia Nah. sedang dibaptis api. Mami, Ya, itu dia. baptis api itu Mami pakai api apa pakai bensin? Kalau Ya baptis api. ampun, itu kan hanya suatu, ini kan baptisan api itu maksudnya ada dua pilihan sama Apa itu kita di maksudnya? dunia ini. Pakai api Ya, apa pakai kapur apa pakai batu? kan Pakai apa? ada pilihan sebelum kita mati semuanya kan akan mati. Kita menuju ke surga Saya nggak nanya atau itu, Mami. menuju ke neraka. Mami, kalau Api baptis itu api adalah itu, neraka. Mami, pakai Ah. baptis api itu pakai api beneran, apa pakai apa, Mami? Ya, apinya roh Tuhan itu kan berapi-api kalau roh Tuhan berapi-api. Oh, Makanya itu kalau roh iblis, berapi-api. roh jahat dan roh neraka, api neraka. Jadi ada dua itu. Mami, roh, Mami udah roh dibaptis Allah api belum? Atau roh Mami iblis. udah dibaptis api, Mami. Mami udah dibaptis api sudah. Otomatis karena saya sudah Oh, otomatis. menerima pertobatan Yohanes, saya Jadi sudah baptis api menerima itu otomatis ya, baptis Mami? api. Ya iyalah. Oh, otomatis. Saya sudah dibaptis gitu. api. Karena sampai saat ini saya luka tetap bakar percaya berapa bahwa persen, Tuhan Mami? Yesus itu adalah Mami, juru selamat luka saya. bakarnya Kalau berapa saya persen? mati, saya ada jaminan masuk surga. Itu dia baptis Iya, api. luka bakarnya berapa persen waktu dibaptis api? Berapa persen luka Tidak bakarnya? dibakar lagi di api neraka. Kalau kita sudah baptis api, tidak jadi lagi Mami udah pernah ke neraka. Oh, Enggak, berapa tahun di maksudnya kan neraka, kita Mami? masih, ini kan kita diskusi kan. Enggak, Anda Kenapa ngomong sendiri, kalian- enggak diskusi, Anda ngomong sendiri. Makanya api roh Tuhan itu berapi-api. Oh, karena api roh itu kudus. Tuhan, gitu. Makanya Allah itu tidak bisa dilihat. Serem juga ya. Makanya Tuhan Yesus datang karena kan Allah yang pertama Serem juga ya.
pencipta itu kan, nah, dia harus menjelma jadi manusia untuk menyampaikan iya, roh iya, dia iya, tadi. iya. Terus Dia apinya di mana, harus Mami? Apinya di mana? Apinya mana? mengasihkan, nah, roh api Apinya itu mana? ada di Tuhan Yesus. Makanya siapa yang Yesus percaya bawa sama api. Tuhan Yesus, makanya harus selamat. Karena Yesus Tuhan adalah- Yesus itu, Yesus bawa roh api, api apa yang Yesus ada adalah dalam api, Tuhan Mami? Yesus itulah yang Mami, menyelamat kita dengerin dulu, dari Mami. api Yesus itu, neraka. Mami. Ah, Yesus itu bawa itu. api atau Yesus adalah api? Nah, jangan diputar-putar balik karena kita seperti Saya nggak kan punya bertanya, pendidikan Mami. kalau seperti itu ya. Tadi Saya kan kan yang bertanya, ditanya soal roh baptis. Baptis itu adalah tanda pertobatan. Udah. Enggak, ini saya tanya api, Mami. Api, Kita mau bagaimana itu? menuju, kalau kita mati nanti kan ada dua pilihan. Api neraka, Cari salahnya, cari salahnya, Yesus cari salahnya. bertobat. api, Yesus bertobat ketika api yang dibaptis. dibawa Yesus. Oh ya, enggak, Yesus Mari. bawa api, diam dulu. Yesus bawa api, diam dulu. Ya, Api yang dibawa roh, Yesus. roh ya, Terus? ya, api pembaptisan tadi kan roh Ah, pembaptisan. gimana? Nah, itulah makanya, makanya dengar. Ya, Jangan dengerin, dijawab-jawab dengerin. kalau saya menjawab. Saya contohkan sama saya ya, walaupun saya Kristen dari lahir. Mm-mm. Nah, belum tentu orang tua kami itu mengajarkan mengerti akan Alkitab. Kapan, Hanya Mami, kapan Yesus bawa api, agama, Mami? hanya Mami, membawa Mami. agama. Mami, Udah, Yesus tetapi bawa api ya, tidak Mami, ya? membawa keselamatan waktu kita lahir itu. Mami, Nah, nggak denger, sekarang siapa yang membawa keselamatan itu? Siapa yang membawa mengajarkan api? keselamatan Mami, itu? Siapa yang membawa api? Allah sendiri. Karena roh Allah siapa? itu. Mami. Hmm, Mami, siapa yang membawa api, Mami? Gini Bang Handi, boleh saya jawab sedikit ya? Tar dulu, Mami dulu. Mami, siapa yang membawa Ya, api? ini enggak tergantung api itu biar saya jawab Bang Handi. Oh. Itu adalah Nah, tertulis soalnya di tadi kitab Mami Gini, mengatakan gini, gini. kan ada tertulis Kisah para tadi. Rasul. Tar dulu. Setelah kita Kisah para dibaptis, Rasul. setelah kita dibaptis dengan air, itu kan yang Kemudian berkah dibaptis yang pakai membaptis api. dengan air itu adalah Yohanes. Ah, Dia kan utusan Tuhan. iya. Kan, tetapi dia tidak bisa membaptis dengan roh. Ah, Itu jadi hak dibaptis pakai api. otoritas. Dibaptis Itu pakai roh api. otoritas roh Allah. Roh Allah itu ada di dalam Yesus. Terus apinya mana? Yesus. Apinya mana, Mami? Apinya? Yesus itulah Saya yang nanya api, membaptiskan Mami. kita. Apinya Membaptiskan mana, Mami? Apinya. roh. Kan tadi ditanyakan api itu, Iya. api itu lambang apa api itu dulu? Coba saya tanya sama Lambang kalian. kepanasan, Mami, kita panas. dibakar kan? Iya, dibakar, Mami. Nah, Dibakar. kita tidak jadi dibakar di api neraka kalau ada kita bertahan dengan baptisan api. Mami udah pernah dibaptis api? Artinya baptisan api itu kita mampu melewati cobaan atau godaan dunia ini. Itu dia baptisan api. Jadi Mami sudah Kita dibaptis api? mampu. Kita Mami udah dibaptis bertahan api belum? dengan kita bertobat, mengakui dosa kita, makanya Roh Tuhan mengampuni kita. Udah. Kemudian Buset. harus kemudian Tuhan tidak sampai di situ. Yesus tidak sampai situ. Kan yang berhak itu tadi kan Yesus. Bukan lagi Yohanes. Yohanes hanya memberitakan Injil. Udah. Datang Terus, nanti si Paulus Mami udah memberitakan. dibaptis api belum? Mami udah dibaptis api belum? Setiap kami yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, semua kami sudah menerima baptisan api. Oh, berapa Artinya- persen itu kebakarannya di tubuh Anda? Oh, Berapa persen? nanti jawabannya kalau kita sudah mati. Ya, katanya Apakah sudah. Anda ke neraka, Oh, apa sudah, saya tapi ke nanti surga? gimana sih? Karena saya sudah melewati sudah api, api, ya. api neraka yang ada di dunia yang ditawarkan iblis. Jadi api neraka yang ditawarkan iblis, kalau kita tidak dibaptis dengan api rohnya Yesus, kita pergi ke api neraka ke Jadi apinya Anda, Mami udah pernah si ke sana? iblis. Mami udah pernah dibaptis di sana? Sudah Saya pernah? tanya kembali, roh iblis itu roh apa? Roh api apa? Api neraka Ya, kan? itu kan api itu panas, Mami. Panas Ya kan itu, membakar. makanya kan gitu ya. jangan pergi dengan, biarpun kita menghadapi cobaan di dunia ini, ya dengan baptisan api, itu artinya baptisan yang dicurahkan kepada kita, Buset. tahan nggak kau mengikut aku? Makanya dibilangnya, nggak kuat kalau saya kau dibakar, mengikut Mami. aku, pikulah salib, tinggalkan Buset. kejahatan, tinggalkan
dosa-dosamu yang Saya sudah tanya Mami, luka kau bakar perbuat. Anda berapa persen setelah dibaptis api? Luka bakarnya berapa persen? Tidak ada luka-luka di situ sebelum kita masuk ke neraka lagi, belum kita lagi mati. Kan Makanya Mami sudah dibaptis sebelum tuh tadi. Kan sebelum Mami udah sebelum kita dibaptis dibuang ke api. neraka, Mami kita sudah dibaptis harus api. Berapa persen lukanya Mami gitu loh. kalau lukanya memang udah luar biasa lah. Karena Luar waktu biasa. kita melewati pencobaan di situ ada lukanya. Luka Bukan ya? berarti api itu membakar kita, enggak. Oh. Kecuali kalau rumah kita kebakaran, baru secara ini kan secara roh ya, bukan secara fisik. Oh, jadi Baptis api itu baptis secara api itu roh. rohnya. Bentar, biar saya Iya, tambahkan roh kita bisa, yang Mami. tadi, roh kita tadi yang belum Kalau Kak Ginting bertobat. diamkan dulu ya, ibu-ibu ya, Mami, Mami, diamkan bisa dulu. saya bantu Nah, sedikit? makanya. Tambahkan. Mami, bisa ya? Iya, iya, Boleh? silakan. Oke, begini Bang Handi supaya nanti kita clear ya. Mami sudah menjelaskan tentang makna ya, tafsiran api itu bukan api seperti api dapur atau api kebakaran hutan, bukan itu. Tapi api itu yang dimaksud adalah pencobaan, ujian lah istilahnya, ujian. Jadi ketika Setelah Yesus selesai. menyampaikan ujian kepada kita, itu bisa diartikan ya sebagai suatu pembaptisan api. Itu kan alegoris sebenarnya ya. Jadi nanti supaya paham sampai sini. Kemudian tentang hidup kekal ya. Hidup kekal itu Bu Rahma bukan hanya percaya kepada Yesus saja. Itu banyak tertulis ya, Yudas 1 ayat 21, memelihara. Kekasih juga adalah hidup kekal. Titus 3 ayat 7, yang dibenarkan dan berhak menerima hidup kekal siapa saja. Yohanes 5:29, berbuat baiklah agar kamu mendapatkan kehidupan kekal. Kemudian Yohanes 17 ayat 3, percaya Yesus sebagai utusan agar kamu mendapat hidup kekal. Kemudian Yohanes 6 ayat 68, perkataan Tuhan itu juga akan kita membawa kita pada kehidupan kekal. Yohanes 12 ayat 50, Roma 2 ayat 7, banyak ya. Banyak hal-hal yang membuat kita untuk beroleh hidup kekal. Oleh karena itu semuanya itu harus kita lakukan. Niat kita harus melakukan itu gitu. Jadi saya sudah jelas ya. Jadi api yang disampaikan Momi itu tadi bukan seperti literasi, bukan. Itu ada tafsirannya, pemahamannya. Saya rasa itu secara singkat yang saya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apa lagi? Udah kondusif nih. Oh nih, udah kondusif. Udah, semua udah ini udah tiarap semua jadinya. Ya. Oke. Jadi tentang baptisan Saya ya. lagi dong kalau nggak ada yang lain ngomong, Nah, saya lagi baptis. gantian ya. Tadi kan Bu Ripa kan mempertanyakan baptis. Saya lagi kan Pak Oh Ginting ya, udah. oke. Lanjut silakan. Yang saya dengarkan tadi, maminya sendiri udah dibaptis api. Dibaptis api itu kan di neraka. Ini bahasa Indonesia sederhananya saja. Artinya mami ini udah pernah ke neraka dibaptis api gitu. Makanya saya tanya berapa persen lukanya. Tapi Pak Ginting meluruskan. Ternyata itu hanya alegoris begitu. Artinya ya mohon maaf. Ini belum terjadi. Karena hanya alegoris. Karena Nanti kalau kita mati. belum ada satupun Kristen yang pernah dibaptis api beneran kan gitu. Pertanyaannya gitu ya. Apa bedanya baptis api dengan baptis air, kan itu topiknya yang saya dengar toh gitu loh. Ya. Apakah Yesus juga pernah dibaptis api? Apakah Yesus memang membawa api sesuai dengan penjelasan Mami tadi? Siapa yang mau menjelaskan, monggo. Oke, terima kasih. Singkat saja Pak Andi ya. Yesus tentu tidak akan dibaptis api karena dikatakan Yohanes, dialah yang akan membaptis kamu. Berarti Yesus yang membaptis ya, bukan dia dibaptis. Kalau berbicara dengan dibaptis roh dan api ya. Jadi nggak perlu kita tanya apakah Yesus dibaptis, enggak. Dia adalah yang membaptis kita. Jadi dia nggak perlu dibaptis. Dia sendiri roh Allah sendiri, dia sendiri Allah, dia sendiri Tuhan, dia sendiri Ntar dulu, semua. Mami. Dia sendiri. Kalau Yesus itu pembaptis, jadi nanti Yesus yang membaptis api ya, Bro Ginting ya? Yang membaptis siapa? Kami Yang kan sekarang dalam baptisan orang lah. nih. Orang Kami lah dalam yang baptisan. dibaptis. Kenapa Bang? Kami sekarang dalam baptisan api, yaitu dalam ujian. Dalam ujian Oh. nih ya sekarang. Panas Masuk dong. dalam ujian. Panas dong. Enggak lah, ujiannya kan bukan api literasi, Bang Tapi Andi. kamu juga sebenarnya dalam baptisan api loh Nih, kalian. Nah, Bu Momi, kita nggak usah menceritakan tentang mereka dibaptis atau enggak, nanti nggak nyambung nanti. Kita aja lah kita bilang. Orang-orang Sekarang Kristen
manusia ini karena- saya tanya, manusia di dunia ini ada nggak mengalami cobaan? Ah, Apa masih sampai saat ini saya aja ya tidak Sekarang gini, tidak Momi tidak sekarang gini. mengakui saya tidak bisa berbuat salah. Mom. Pasti saya berbuat salah. Iya, Mom, dengar Mom ya. Baptis itu kan ujian. Makanya itu adalah baptisan Mami, sebentar api. lah. Aduh, biar saya jelaskan, saya bantu Mom ini ya. Yang mau dibaptis, ya, yang mau diuji oleh Tuhan adalah orang yang datang kepada Tuhan. Iya, Itu datang pemahaman kepada Tuhan Kristen, ya. Jadi jangan kita anggap semua orang mau dibaptis, tidak. Hanya kita yang mau. Umat Iya, Bang Kristen. Handi nggak mau dibaptis itu. Bang Ya, Handi kalau nggak dia mau. nggak mau ya udah, berarti dia tidak. Siapa yang mencobai dia bukan urusan kita. Begitulah artinya narasinya. Kalau Markus saya 16, bagian ya. bacalah Markus 16 Iya, ayat yang 16. Baca Iya. situ. Oh, Markus 16 bawa-bawa lagi. Contohnya Markus begini 16 ya, ayat 16. contohnya begini. Bukan semua orang mau dibaptis. Gitu, Kristen, oke dibaptis air dan api, oke. Tapi umat Islam kan enggak, faktanya mereka enggak mau dibaptis dia. Ya karena Baik mereka oleh nggak air percaya maupun sama oleh Tuhan api. Yesus. Jadi enggak boleh nggak kita penuh surga nanti. paksakan. Enggak boleh kita paksakan baru kita nyatakan bahwa mereka juga Oke, menerima baptisan baik. itu. Gantian ya. Ya, silakan. Kalau menurut kami sih ya, yang memakai akal kami sebagai seorang muslim, saya tidak akan pernah mau dibaptis api. Karena api itu panas, kan begitu. Ya, jangankan api, dibaptis pakai es batu aja kalau saya nggak mau, perlu nantinya gitu loh. Tapi Anda kan mengatakan itu api cobaan, analogi lah, alegoris gitu, terserah saja. Artinya Anda kan mengatakan itu ujian. Yang menguji Anda adalah Yesus nanti yang membaptis api, kan begitu. Nah sekarang ini timbul pertanyaan, gitu ya. Apa bedanya baptis api dengan baptis air? Apa bedanya Yesus dibaptis dengan Anda dibaptis? Itu loh maksudnya. Kalau bisa Pak Oke. Ginting aja deh. Coba bisa saya jawab sebentar di dalilnya di Markus 16 ayat 16 ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, itu dia tadi. Baca Yang terus ke bawah, Bu. percaya Baca terus ke bawah. dibaptis. Nah, ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi, Terusin, Bu, mereka terusin ke akan bawah, Bu. berbicara Terusin, dalam terusin. bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi yang mencoba Terusin, kita habisin itu, Bu. Habisin, jangan dicomot-comot, dihabisin. mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, ya kan? Nah, mereka tidak akan mendapat celaka. Oke. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, Oke. ini jawabannya bagi orang yang sudah dibaptis api. Oh, jadi kalau Ibu ini sudah kalau mau minum racun tidak celaka ya? Saya udah dikasih racun tapi tidak mati. Udah pernah Saya minum bisa ya? kasih kesaksian. Sudah Udah pernah saya di Nia Buset. Sutara waktu itu dikasih saya racun. Saya minum, tapi saya tidak mendapat celaka. Racun Karena apa itu, Saya Bu? Jadi racunnya apa? ya nggak tahu lah apa racun mereka kasih. Saya tidak tahu. Tetapi Sirup orang kali, Bu. lain. Kalau sirup nggak tetapi mati, kalau racun dengar mati, dulu. Bu. Tetapi orang lain dikasih racun, teman saya mati. Wih. Saya nggak mati. Makanya Bro Ginting kalah. haruslah kita dibaptis dulu. Bahkan tadi ada pertanyaan kan, apa perbedaan baptis yang dilakukan oleh Bro Yohanes Ginting kalah. dengan baptis yang dilakukan Yesus kan? Nah ini jawabannya. Baptis Yohanes hanya sebagai kita sudah bertobat, mengakui dosa kita. Itu dia. Baptis Yohanes. Dan setelah kita mengaku dosa kita dan bertobat bahwa percaya Tuhan Yesus itu juru selamat, kalau saya Bu, mati stop dulu nanti ya, Bu. saya Bu, masuk stop. surga. Gantian, Bu. Gantian, Bu, Ada ya. jaminan masuk surga. Bu, stop. Jadi itulah dia Markus 16 tadi. Jadi Iya, ada jaminan gantian, Bu, dikasih gantian, racun Bu. tidak Iya. tidak mati. Bahkan kalau saya menompang tangan kepada orang sakit, kepalanya sembuh orang sakit. Nah, itu dia tanda-tandanya orang yang sudah melewati ya ujian-ujian yang diberikan oleh api neraka dari Bu, iblis. kalau nggak dibaptis itu tadi dihukum ya, Bu? Dihukum di mana, Bu? Iya, kalau dia tidak bertobat, itu kan tanda pertobatan. Itu Dihukum baptis. di mana, Bu? Dihukum di mana? Tanda pertobatan dan Dilempar ke menerima neraka, Yesus Bang Handi. sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, itu dihukum di mana, Bu? Ya, dihukum di api neraka lah.
Oh, Nanti dia ke kalau mati. neraka. Ah, Dibaptisnya di mana, baik. Bu? Dibaptisnya di mana? Sebelum kita mati, di Bu, dunia ini pun, dibaptisnya di mana, Bu? Di neraka apa di bumi ini dibaptis? ya ampun, kok diputar balik. Dari tadi kan kita bicara di bumi ini, belum mati kita kan? Ya kenapa mesti harus dihukum di neraka? Jadi Kenapa kalau kita mati, satu di bumi, kalau satu di setelah neraka? kita menerima baptisan air, Aduh, capek baptisan Roh Kudus, baptisan ngomong terus sih. api, kita mendapat jaminan kalau kita mati, mendapat jaminan kehidupan yang kekal, masuk surga. Itunya dia jaminannya Tuhan Yesus sendiri. Kenceng juga itu Yang ngelawan. menjamin. Biarin nggak Karena apa-apa. dialah yang Ibu-ibu kita hormati membaptis dulu ya. kita dengan roh dan api. Ya, Mas Doni, makasih ya. Saya turun dulu ya. Thank Bu. you. Ya, ya. Iya, makasih Mas Doni. Bu Momi, jenis racun apa yang Ibu minum, Bu? Racun apa? Nah, ini kan Oh, ngolok-ngolok. racunnya ngeri. Tanya itu orang Nias itu kalau kasih racun sama orang. Nah, orang Dia racun apa yang Ibu minum? Tanya itu Kan orang Ibu nggak Nias mati. itu. Nah, orang Saya nggak Nias itu kenal, kan Bu. orang Nias itu kan banyak yang tidak Saya percaya nggak- sama Tuhan Yesus. Saya kan nggak kenal. Saya tanya, kan Ibu yang minum. Ibu kan yang minum. Saya tanya jenis racun apa yang Ibu minum gitu loh. Yang memberikan saya racun itu kan orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, orang yang Itu berdosa, rasanya manis apa pahit, Bu? itu orang racun? yang belum dibaptis. Makanya dia racuni orang. Iya, racun apa? Dipikirnya Apa ya? yang mempan sama saya, rupanya tidak mempan. Wih, mantap. Mantap kan? Karena saya sudah dibaptis roh dan api. Dan mempunyai tanda pertobatan itu sudah tertulis nama saya di kitab kehidupan. Iya. Nama kita di kitab kehidupan sudah ditulis. Bu, Nah, yang Ibu bacalah di minum, Bu, Wahyu. yang Ibu minum itu racun tikus apa sianida apa Bu yang Ibu minum? Masa saya pun tidak tahu apa mereka kasih racun sama saya. Kok saya tidak mati? Mereka pun heran. Berarti kan sudah entah racun yang luar biasa mematikan karena mereka sudah coba kepada orang lain. Kalau gunung udah dipindahin, gunung udah dipindahin atau diceburin ke laut, udah pernah nyoba. Itu kan iman, itu kan hanya istilah. Kalau kita beriman, gunung pun bisa kita pindahkan kan itu. Nah, tadi kamu bilang kamu mempan racun kan? Aduh. Nggak mati oleh racun. Kok Sekarang jadi deh. gunung pula lagi Loh, ceritanya. di situ kan tertulis kalau imanmu sebesar sebiji sawi, dengar ya Bibelmu ya. Kalau imanmu sebesar biji sawi, kau bisa memindahkan gunung dan bisa kau ceburkan ke dalam laut. Ayo, gunung mana yang ingin kamu mau pindahkan? Gunung Galunggung, Gunung Wijaya, Jaya Wijaya. Ayo, Dialihkan kemana-mana sama-sama ke sana tengok. Itu kan Makanya artinya kamu kalau kita pakai percaya racun. sama iman Kristen yang percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan jalan kebenaran, bukan lagi gunung yang ada di dunia ini. Kalau lenyap nanti dunia Ya, ini makanya. semua, ya, Ayolah pindahin. nah, Boleh saya minta jawab itu, Bu Pindahin. Rama? Katanya nggak mati oleh racun. istilahnya kalau Maka kita karena percaya dia sama iman. Tuhan Yesus dengan ayo, iman kalau sudah ada iman, sebiji cabai, pindahin gunung, pindahin gunung. nah, Kalau sudah kamu ada tidak iman, akan lagi mendapatkan Mami. kematian di neraka. Itu iman maksudnya. ada imanmu, gunung bisa kau pindahkan. Bahkan bila ada iman sebiji sawi, Kenapa bila ada kalau- imanmu sebiji sawi, gunung, ayo pindahkan gunung. Karena ada Ayo. jaminan tadi, ada jaminan. Ya, Bukan maksudnya fisik. Tadi bohong. Kenapa selalu Bilang fisik katanya- yang kalian bicarakan? Bilang katanya nggak mati oleh racun, siapa tahu itu Coca-Cola atau sirup. Kalau nggak percaya, makanya kalau kamu punya iman sebiji sesawi, itu kata Tuhan Yesus, kamu bisa memindahkan gunung kan gitu. Berarti ada saja imanmu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gunung apa? Makanya kalau kamu mati, jangankan memindahkan Gunung apa gunung. yang kamu pindahkan? Ayo lah, Memindahkan gunung api apa yang kamu neraka, pindahkan? kamu Iya, berat. pindahkan lah gunung apa? Biar Ayo. aku jawab sini. Memindahkan Gunung api jawab neraka pertama. aja kamu berat. Kau berat ada imanmu. Jangankan gunung. Sini. Jangankan gunung kita Aku boleh jawab pindahkan. nggak? Pindahkan gunung. Api neraka Pindahkan bisa kita dengan pindahkan sama Pindahkan iblis. gunung.
Ayo pindahkan gunung. Pindahkan gunung. Makanya Ayo. percayalah pada Mami, Tuhan biar Yesus. Satu. Maka engkau akan selalu pindahkan gunung. Engkau seisi rumahmu. Aku bisa sudah jawab itu. tidak ini kan Ngomong kamu nggak satu-satu. mau toleran Iya dong, gunung. Agung. Sekarang Ini udah tes pindahkan mamak yang gunung. cerita ini. Jadi Kalau susah. imanmu sebesar biji sawi, gunung pun Ngomong bisa kau satu-satu pindahkan karena nggak ada aja. mustahil. Ayo. Tadi kamu Ini nggak aku jawab. ini Boleh ya aku dengan jawab? racun. Boleh aku jawab, Bu Rama? Ah, bukan Oke. bukan bukan. Gantian, Aku bukan ke gantian, Anda. gantian. Aku bukan Aduh, ke Anda. Mas. Aku ke mana dia ya? Ke Mami. Bisa pindahkan Bu Rama, gunung karena di biar situ aku jawab. tertulis kalau imanmu sebesar sebiji sawi, gunung pun bisa kau pindahkan. Ayo. Siapa nih mau pindahkan gunung? Ayo kita tengok sama-sama. Ya udah, Aku boleh biar jawab, saya- Bu Rama? Nggak Bentar, usah biar itu saya dulu jawab Mas. dulu ya. Itu katanya dia Saya- tidak saya mati jawab. oleh racun. Saya udah pernah jawab sama Bung Handi itu. Pertanyaanmu itu pertanyaan bodoh. Dulu stop Ya, dulu ya. Itu kalau di kau Rama diam dulu bilang Bu sebentar itu Bu. pertanyaan bodoh. Ntar dulu jangan pindahin Nulis topik di dulu. Anak Izin dulu, SD Bu Rama, saja, izin dulu, anak izin, SD izin, aja, izin. dia Jangan mengerti pindahin topik dulu, kalau kita sebentar, Bu. masih ada di Sebentar, dunia Bu ini, Momi. mana bisa lah kita pindahkan gunung coba. Iya Ibu Momi sebentar dulu. Saya mau nanya Tenagamu kepada- bagaimana kalau pakai otot kamu? Diam dulu, kalau pakai diam dulu, Bu. otot kamu bikin. Nah itu dia. Ibu Momi Ini diam otakmu dulu. yang berbicara Bentar ya. logikamu. Ya udah stop dulu ya Bu, stop dulu ya Bu. Logika Tuhan Yesus. Izin ya Bu, Bukan izin dulu ya Bu. logikamu, bukan logika Ibu manusia. stop dulu ya Bu. Bu Ah. izin dulu ya Bu. Ibu bisa berhenti bicara sebentar aja Bu, dengarkan orang juga bicara ya. Oke. Nah. Pak Ginting, Ah, kita sudah mendengarkan tadi Ibu Momi pernah minum racun tapi tidak celaka. Tanggapan Bro Ginting seperti apa silakan. Oke, itu kesaksiannya ya. Kesaksian tentu dia yang tahu. Berarti ya itu kesaksian dia. Dan itu mungkin fakta ya, fakta lah. Sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Momi ya itu fakta bagi dirinya dan dia bersaksi. Dan harus kita terima karena itu kesaksian seseorang. Tapi begini, saya ingin menjelaskan seperti yang disampaikan Bu Rahma ya. Memang kita bisa berbeda cara membaca Bible ya. Kalau kami memahami Bible itu menurut perspektif kami. Gunung itu mungkin Bu Rama mengatakan seperti Gunung Galunggung, Gunung Krakatau, gunung sebagainya ya. Tapi kami memahami gunung itu banyak maknanya. Bisa sebagai sesuatu yang menghalangi kita atau sesuatu beban yang berat, sesuatu yang sepertinya tidak mungkin, gitu. Itu gunung pengertian kami. Jadi banyak kata-kata alegoris, metafora yang terdapat di dalam Bible yang mungkin ya teman-teman yang lain kurang paham. Oleh karena itu kami akan menjelaskan. Tetapi kalau kita berbicara gunung, ada sebuah daerah di timur tengah sana. Mereka ketika ingin membangun gereja dan dilarang, lalu ada dalang. Kalau kamu bisa memindahkan, Berarti dia bohong. Dia bohong tadi. Tapi ternyata itu alegori. Kok maknanya dengan alegori berarti dia bohong ini. Bu Kalau minum Rahma. racun itu bohong, Bu. Bu Karena Rahma. tahu itu gunung itu, sebentar, gunung itu ternyata alegori, bukan secara nyata ya, bukan secara harfiah dipindahkan, itu alegori ya. Berarti Mami tadi berbohong katanya minum racun itu nyata, padahal itu alegori. Jangan-jangan kau sirup dengar ya. itu. Sebentar. Makanya tadi Kita- pertanyaanmu itu kan pertanyaan bodoh kan. Kenapa dialihkan dengan gunung dengan minum racun? Kan iman di situ iman. Kalau di situ di Markus 16 itu tertulis begini ya, Mami dengar ya. Jangan samakan dengan memindahkan gunung dengan kan manusia yang memberikan saya racun kan. Gantian. Di Manusia Markus itu yang berhati tertulis, iblis La ilaha illallah. memberikan saya racun. Dengar dulu, pasang Karena dulu saya telingamu, sudah dengar dibaptis api, Ya tidak Allah, ya mempan Rabbi. saya dikasih racun, nggak mati saya. Dengar dulu. Secara fisik. Dengar dulu. Aduh. Ya dengar berisik dulu. dua-duanya. Dengar dulu. Pusing. Dengar dulu ya. Di dalam Markus tertulis, bila kau sudah dibaptis dan bila kau percaya Yesus dan sudah dibaptis, minum racun maut kau tidak akan celaka. Nah, kau sudah minum dan terbukti kau tidak mati toh. Nah, di dalam Bible ayat yang satu bahwa apabila imanmu sebesar sebiji sawi, gunung pun bisa kau pindahkan, bahkan bisa kau ceburkan ke laut. Boleh, Nah, silakan. sekarang coba kau jelaskan. dikirim Bisakah kau kepada memindahkan sebelah. gunung? Bu Rama, yang tahu besar iman seseorang itu siapa? Allah semata kan? Sekarang mau tanya, imanmu sebesar mana? Bukan ke abang. Sekarang Aku mau nanya bukan sama ke kamu, sekarang Anda. imanmu sebesar mana? Kau Aku jawab dulu.
bukan ke aku Imanmu sama sebesar Mami. mana? Karena dia bilang, Ya kalau kami, sebentar, kalau aku aku bukan bilang ke iman aku ini kamu. belum ada sebesar biji sawi. Aku bukan ke kamu, Kau jangan aku kau ke jadi Tuhan, Mami. kau menilai Dia orang. bilang, dia sudah minum Kadang-kadang kau racun. menghujat Makanya Tuhan dia bilang, lama-lama tolong kau ini. pindahkan juga gunung. Dari mana? Woi, Iya, dari bilang mana sudah minum mengukur iman racun. seorang tahunya kalau Dia bukan Tuhan bisa sendiri? menyembuhkan orang sakit. Dia taruh di kepalanya itu tangannya, Berarti maka ke rumah sakit kalau belum lah kau bisa berarti menyembuhkan bisa penyakit diartikan iman itu kanker, belum nyampe sebesar biji penyakit sawi, tumor. gundul. Ya, itu sana sembuhkan semua. Ya, dan kamu bilang kamu sudah tidak mati kalau minum racun. Ya pindahkan juga gunung karena memang imanmu sudah ada toh. Pindahkan sana gunung. Makanya Iya, bukan iman untuk semua orang punya iman. Tapi Kalau maksudnya yang ngomong besar-besar gantian. besar kecil Aku dari ke mana Mami. kau mengartikannya? Kalau Dari ngomong mana siapa yang bisa gantian. mengukur iman seseorang? Itu loh. Makanya begini bro, sebentar baru kau tanggapi ya, sekarang yang lain aku tanya Kristen. sama aku, besar imanmu Makanya sebesar mana? Coba aku tanya. Makanya Enggak, begini. sekarang kau jawab dulu akunya. Makanya Imanmu sebesar mana? sebentar. Makanya Hah? aku bilang begini. Imanmu sebesar mana? Kau jawab dulu, Kalian baru aku jangan jawab mau pertanyaanmu. menipu-nipu di sini. Dengar dulu nih. Kau Dengar dulu, udah asal dengar. ngomong Baru aku aja. tanggapi. Sebentar, dengar. Makanya aku bilang jangan mau menipu-nipu di sini. Sudah minum racun tidak mati. Kau hanya menipu itu Biar tidak buktikan. gantian kalau bicara. Disuruh pindahkan gunung, kau marah-marah. Wah, Kalau silakan. bicara biar gantian. Sekarang imanmu udah sebesar mana aku tanya? Imanmu sebesar apa sekarang? Kau bisa menilai Saya imanmu kan enggak? tidak Siapa yang pernah bisa menilai mengaku iman? saya minum racun. Saya Nah, tidak pernah mengaku. maksud- Dia tadi kan bilang Jadi minum gini, biar racun. aku Makanya jelaskan. bilang, Berarti kalau pindahkan orang gunung belum lah, bisa kau memindahkan gunung lah kalau itu, bisa. bisa diartikan imannya dia itu belum nyampe sebesar biji sawi. Udah paham? Ya berarti itu Bibelmu bohong. Lah. Berarti Lah, kok Mami bohong? bohong ini Mami. Kan Mami udah aku bohong. bilang sama Itu aku, dia kasih yang bisa bohong. mengukur Karena besar dia iman seorang bilang siapa? sudah minum Kau racun mau maut ganti dia Tuhan? tidak mati loh. Makanya bukan Lah. untuk kau ya. Aku tanya Mami. Mami bilang dia sudah minum racun maut dia tidak mati. Makanya aku bilang makanya tolong pindahkan gunung. Kalau ada imanmu sebesar biji sawi tolong pindahkan gunung. Dia minum racun maut aja dia tidak mati kok. Sementara kita tengok di televisi di YouTube ya pendeta sekelas pendeta minum racun mati dia. Tapi katanya dia tidak mati. Makanya aku bilang mungkin itu ya Coca-Cola kau minum atau sirup. Pembohong, Mami pembohong. Kamu ini. Nggak Pembohong. tahu dia ini suka bohong-bohong Yang di sini. Makanya aku mau yang tes kau. namanya Kalau kau tidak kesaksian mati minum racun maut ya, coba kau pindahkan gunung. Itu bukti kalau sudah pindahkan gunung barulah aku percaya kau tidak mati. Minum racun maut Kau tidak dengar mati. itu Belikan sebarani. kau sianida. Mau aku belikan Kau benar sianida dengan baru itu. kita tes. Kau benar Suka itu bohong-bohong sebarani. kalian. Kalau belis Pembohong semua Lanjut, kalian. lanjut. diminum itu namanya mencobai Tuhan. kan dia bilang bang, dia tidak mati dikasih racun, dikasih racun dia tidak mati. Makanya Tadi kan kita bicara tentang pencobaan kan. Ada orang yang berniat jelek, ada orang yang mau mencoba kita. Begini bro, dengerin ya. Ibu Momi sendiri mengakui dirinya sudah pernah minum racun maut tidak mati. Artinya Ibu Momi sudah mencobai Tuhannya. Bukan. Itu loh. Paham? Kalau mencobai Tuhan itu perbuatan yang disengaja. Dia sengaja, Pak. Dia sengaja. Dia sengaja. Makanya dengar penjelasan saya. Puasa Tuhan. Saya ada pergi di suatu desa. Iya. Udah. Desa ini di suatu desa ada suatu daerah lawan saya adalah penguasa. Betul. Penguasa ini punya rencana dia dengar dulu. Iya. Penguasa ini punya rencana membunuh saya pakai racun. Iya. Terus? Nah, udah. Iya. Nah, jadi ada yang mengatakan sama saya, jangan pergi kamu ke tempat itu karena banyak orang yang diracuni pada mati. Terus? Saya berani datang karena apa? Karena saya percaya sama Tuhan Yesus yang melindungi saya. Terus ibu dikasih minum Diam apa? dulu kau, Bapak, dengerin dulu. Cobai Tuhanmu. Diterbangkan dari angin. Tahu racun Selesai. Dengerin dulu dia. racunnya? Ya, mereka itu kan punya ilmu sihir. Ya kan? Apa yang nggak bisa diperbuat iblis? Kan iblis. Nah, Bu, terusin, Bu, terusin. 16 tadi. Bu, terusin dulu, Bu. Bu, dengerin baik-baik, Bu. Apakah Anda benar-benar sudah minum racun maut? Jawab. Menurut orang setempat, masyarakat setempat, saya itu sudah diracuni. Dipikir mereka mau lihat saya ini mau dibunuh karena sudah ada rencana. Dengerin pertanyaannya. Menurut Ibu, bukan menurut orang lain, apakah Ibu, menurut Ibu sendiri nih, Ibu yang lakukan, apakah Ibu Momi sudah pernah minum racun maut? Pernah atau tidak?
Sudah pernah, tetapi saya tidak mati. Oke, sudah. Makanya waktu itu Oke, dibilang mas saya, diam, sudah. minum tadi itu. Sudah. Ada orang lain yang mengatakan yang Ya ibu minum udah, tadi itu nggak usah racun. libatkan orang lain, Ibu sudah. Makanya saya percaya dengan firman Tuhan Pertanyaannya, bahwa saya dikasih racun, tapi Ya. saya tidak mati. Iya, iya kan- gantian ya. Kau diam dulu, oi. Ibu Ibu Momi sudah Jadi mengakui dirinya. kasih sama ngomong dulu kasih sama orang saya ini. racun ya, karena saya sudah dibaptis api, kasih saya racun, saya minum biar pasti saya tidak mati. Itu namanya mencobai Tuhan, tahu? iya, Ibu benar. Tapi kalau kita Dia ngomong melulu tidak nih, Ibu takut, nih. apapun orang mau berniat jahat kepada kita, pasti Tuhan itu mentahirkan Oke, racun sebentar yang Bu, kita dengerin minum dulu tadi. pertanyaannya Bu, dengerin Bu. Waktu Ibu minum racun itu, rasanya manis atau pahit? Silakan dijawab. Saya tidak rasa apa-apa lagi. Tidak Karena merasakan apa? apa-apa. Karena saya Udah, Orang- tidak dengar ya. merasakan apa-apa. Betul ya? Saya tidak merasakan Ya, apa-apa. pertanyaan Padahal yang lagi. saya minum itu Dengerin dulu Bu. racun. Jenis racun Ibu yang Ibu minum, cyanida, racun tikus, atau kecubung, apa itu Bu? Kalau itu tanya kepada orang yang memberi saya racun. Dia Oke, sekarang baik, udah baik. masuk penjara, Siapa- sudah sakit-sakitan. Dengerin Bu, siapa itu dihukum nama Tuhan dia. siapa nama orang itu nanti yang saya tanyain, alamatnya di mana? Siapa namanya? Itu udah perlu lah. Namanya kan itu kita sudah mengampuni dia. Saya nggak Buktinya nanya saya itu. Buktinya saya kan tidak Untuk membuktikan Ibu tidak bohong, Kalau siapa dia nama itu orang sudah itu? banyak. Kampungnya di Kalau mana? dua banyak dibunuhnya pakai racun. Banyak kesaksian. Tapi tiba sama saya tidak mempan. Nah, Siap. Di kenapa? mana? Begini aja Bu, kampung Roh mana namanya Bu? Allah ada di dalam hatiku. Bila roh Allah Ini, Pak Andi, ada di bentar. dalam, Gini, bukan biar saya menari clearkan. dan Umumi tidak sebentar, menari. saya clearkan. Itu dia. Umumi sebentar biar saya clearkan ini penjelasan kesaksian. Percayalah kalian pada Tuhan Umumi Yesus. sebentar. Supaya Aduh. kalau ada orang yang memberi racun sama kalian, Jadi, tidak clearkan, mati. Nah, Umumi. kalaupun mati, misalnya ya, misalnya secara fisik, walaupun mati, kalau kita sudah bertobat, biar Pak Mami, Gitu yang Bu sadarkan Mami. dia. walaupun mati secara fisik biar ya, Pak Gitu yang secara sadarkan fisik, dia. tetapi roh kita sudah ke surga. Itu dia. Oke, Nah, sebentar ya. tetapi saya kebetulan waktu itu fisik saya tidak mati, roh saya juga tidak mati. Karena apa? Karena saya percaya, karena saya sudah menerima baptisan air, tanda pertobatan ada dalam hidup roh saya, kemudian baptisan roh Tuhan Yesus, karena saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya Biar bertahan ngomong dan terus sampai tetap puas. setia. Biarkan dia ngomong sampai Setia puas. kepada Tuhan. Oke, Siapapun penguasa yang mau merencanakan membunuh saya dengan pakai racun kek, dengan pakai senjata kek, mau pakai apa kek, kalau saya percaya pada Tuhan Yesus pasti saya Di diselamatkan. mana itu daerah Biarin yang Bu tempat Rama, kau ntar di dulu, Bu bawah? Rama. Daerah mana? Walaupun ya, walaupun saya mati pada waktu itu secara fisik, itu kan karena Tuhan tidak izinkan. Itu kan waktu saya diracuni itu tidak mati karena Tuhan tidak izinkan saya mati. Ya daerah Itu kan mana itu kau diracun daerah mana? Secara fisik. Daerah mana? Tapi karena Daerah Tuhan mana Yesus kau lah diracun? izinkan Jadi saya kita mati ke bawah walaupun mana? sekalipun saya minum racun. Dia ini tuli jadi ngomong terus dia. Sepertinya dia tuli nih. Apakah Anda tuli? Enggak Kamu ya? yang tuli, buta, tidak mengerti kalau mendengar kebenaran, kalau mendengar, ya kan? benar dong. Karena Kita ngomong Alkitab dengar. itu yang benar, Berarti jangan kamu diputarbalikkan. Oh, Jangan dengar pakai dulu. gunung-gunung Anda- dipindahkan, Anda- jangan. Iya. Anda Kalian tuli apa tidak enggak? percaya dengan Rama, jangan kesaksian dilawan, saya Rama. kan? Rama, Karena jangan itu dilawan, iman biarin. saya. Biarin, jangan dilawan. Biar yang Itu menilai lah di iman luar sana. saya. Nah, Oke, makanya saya kasih tahu siap. sama Dilawan, kalian. biarin. Bu Rama diam dulu, Nah. biarin. Sampai dia puas. Capek sendiri kok nanti. Ajaran Kristen itu, itulah dia ajaran yang benar. bohong. Sampai sendiri nanti. Jangan dibantah, biarin. Kalau tidak percaya, Biarin. ya dihukum kata Tuhan Yesus. Kau bohong. Bu Rama diam dulu, Bu Rama. Yang bohong siapa? Biarin aja, Dia biarin. bohong siapa? Mana alamat itu yang ngasih racun? Saya sudah Mana, ayo. mengalami Di mana kebenarannya. tempatnya, mana alamat yang ngasih racun?
Kamu Saya tipu-tipu di sudah sini. alami kebenarannya. Dikasih racun, saya Kamu tidak hotbar mati. di sini toh. Dibunuh Kamu pakai tipu-tipu ilmu di sihir, sini. saya Yang tidak mati. tipu sama kamu. Mana Baik. alamatnya itu yang kasih kau racun? Lebih Ayo. lebih parah lagi pakai ilmu sihir. Dan mana? Hah. Hei, mana alamatnya yang kasih kau racun itu? Kita mau Ilmu- cek di sana apa betul. Ilmu sihir. Sirup itu kau minum, makanya kau tidak mati lah. Kalau sirup itu langsung darah Yesus itu menjadikan sirup seperti yang kamu bilang. Makanya saya tidak mau. Burama biar dia lelucon. Burama, biarkan dia berlelucon. Burama, sabar. Biarkan dia berlelucon. Gak apa-apa. Jangan, saya Biarin bukan aja. lelucon. Alkitab yang berkata Markus 16 ayat 16 tadi kan? Iya. Terus Miring-miring, sama orang saya. miring-miring. biarin aja dia. Miring-miring. Biarin aja dulu. Udah ya, Bu. Kalau kalian tidak percaya itu hak Ya. kalian. Nanti Sudah, Bu. nanti kalau kalian mati, saya mati, baru kalian bilang, oh ya benar juga ya Bu ya. Ibu bilang ibu dulu makan racun tidak mati. Ya itulah. Kami sekarang udah di neraka, udah dibaptis api neraka kalian di sana. Nggak ada lagi waktu kalian. Makanya sekaranglah dibaptis api supaya biarpun sakit dengan api-api dunia Biarin ini, aja. cobaan-cobaan dunia ini, Sampai di mana dia? bertahan. Nah, bertahan sampai akhir. Banyak Percaya bahwa Tuhan Yesus itu biarin Allah sendiri. sampai dia capek Firman sendiri. itu Allah. Yesus itu adalah Allah. Dialah yang membawa berita baik untuk menyelamatkan manusia. Biarin Burama, jangan dibantah dulu. Sampai Kalau capek tidak dia. percaya, Biarin. itu urusan Anda. Nanti Ya kalau kan, dibantah kita kan sampai diskusi di jambung sini, lagi kan? toh. Kalau dibantah jambung lagi. Kita kan di Mantap, sini. Momi. Mantap. Khotbah terbaik di dunia. Terbaik katanya temannya, terbaik. Ya nggak apa-apa. Diskusi kita Jangan di sini. penipu, Karena satu penipu. orang pun Tuhan satu penipu. orang pun ajaran Kristen itu satu orang pun tidak ada yang benar. Satu Burama pun sabar dulu. Kalau ibu bantah terus dia nggak Hanyalah berhenti. Yesus. Hanya Yesus yang membenarkan kita, saudara. Hostnya nggak ada. Makanya kalau kamu tidak punya iman sebiji sesawi, tidak bisa berbuat apa-apa di dunia. Alah, makanya Ya udah. pindahkan gunung. Udah cukup ya. Sebentar dulu saya luruskan. Dia udah bicara, dengarkan dulu saya. Ini ada topiknya nih. Tadi benar-benar dia yakin sudah minum racun maut tidak mati. Orangnya yang masih ada penguasa itu masih ada udah tua katanya. Untuk membuktikan itu sebagai orang yang berakal, tentu dong kita bisa cross check. Gitu ya. Saya bisa dalam waktu 1 jam saya dapat tempatnya begitu. Saya punya teman banyak di Indonesia. Nah, itu saya mau tanyakan tadi, di daerah mana gitu loh yang memberi dia racun gitu loh. Kalau ini yang Anda percaya, ya silakan. Tapi bagi orang yang berakal, tidak masuk akal. Orang minum racun maut selamat. Contoh Mirna, dalam waktu sekejap lewat begitu. Itu ya. Silakan saja apa makanan rohani ini mengatakan ibu ini hebat, nggak apa-apa. Itu pendapat Anda. Iya, jadi gini. Bro, Kenapa gitu saya bilang? pendapat Anda. Kenapa saya berpendapat ibu itu hebat? Karena kami satu Om di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarin dulu, biarin. Karena pengalaman yang alami ibu itu jugalah yang saya alami dan banyak hal lagi. Jadi Suruh Pak lagi makanan ya. rohani sebentar Pak Lopo. Sebentar, Pak Andi. Jadi Pak makanan Andi, rohani sebentar. ini, Aduh. bentar dulu saya ngomong dulu sama dia. Jadi Pak makanan